Setelah lulus sekolah dasar, Aoi tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Ia pun membantu keluarganya berjualan mie goreng sederhana di sebuah ruko kecil. Meski tidak pernah mengikuti pelatihan memasak secara formal, Aoi memiliki bakat alami yang luar biasa. Dari bahan-bahan paling sederhana, ia mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa. Pelanggannya bukan hanya warga sekitar, tetapi juga orang-orang dari desa lain yang datang khusus untuk mencicipi masakannya. Banyak yang mengatakan bahwa mie goreng Aoi tidak kalah dengan masakan restoran mewah. Suatu hari, seorang pria misterius datang sendirian ke warungnya. Ia tidak banyak bicara, hanya melirik sepiring mie goreng, langsung membayar, lalu pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, pria tersebut menyerahkan sebuah kartu nama kepada adik perempuan Aoi, sambil berpesan agar bakat Aoi tidak disia-siakan. Karena sedang sibuk memasak dan berkeringat deras, Aoi tidak memperhatikan siapa pria itu. Ia memasukkan kartu nama tersebut ke sakunya tanpa banyak berpikir. Malam harinya, rasa penasaran mendorong Aoi untuk mencari alamat yang tertera pada kartu tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa kartu itu berasal dari sebuah restoran kelas dunia yang dipimpin oleh Chef Paul, seorang tokoh legendaris di dunia kuliner. Restoran itu dikenal eksklusif, dengan daftar tunggu reservasi hingga 6 bulan, dan menjadi tempat favorit para selebritas serta miliarder. Penemuan itu membuat hati Aoi berdebar. Ia sudah lama merasa jenuh dengan Aoi memberanikan diri datang ke restoran tersebut. Untuk pertama kalinya, ia melihat gedung pencakar langit dari dekat. Dunia yang selama ini terasa jauh, kini terbentang di hadapannya. Tanpa banyak bicara, pria misterius itu, yang ternyata adalah staf kepercayaan Chef Paul, membawanya langsung ke dapur. Dapur itu sangat berbeda dari warung kecilnya. Bersih, modern, peralatan lengkap, dan pisau-pisaunya berkilau seperti cermin. Aoi tertegun. Tak lama kemudian, deretan koki berdiri rapi. Dengan langkah berwibawa, Chef Paul memasuki dapur. Saat itulah Aoi menyadari bahwa ia berada di tengah proses wawancara kerja. Lawannya adalah seorang koki lulusan sekolah kuliner ternama. Tantangannya sederhana, membuat sepiring nasi goreng. Koki profesional itu langsung bergerak dengan penuh percaya diri, memilih bahan-bahan terbaik, mentega, udang segar, sayuran berwarna cerah, dan nasi baru matang. Ia memasak dengan teknik yang rapi dan elegan. Sementara itu, Aoi panik. Ia hanya menemukan nasi sisa dan telur. Dengan wajan besi dan api besar, ia memasak seperti biasa, kasar, cepat, tanpa memedulikan tampilan. Ketika kedua hidangan disajikan, perbedaannya sangat mencolok. Nasi goreng koki profesional terlihat indah, harum, dan berwarna. Nasi goreng Aoi tampak sederhana, bahkan berantakan. Semua orang yakin hasilnya sudah jelas. Namun Chef Paul hanya mencium aroma masakan Aoi, lalu menyuruh koki profesional itu pergi. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Aoi diterima bekerja. Chef Paul dikenal perfeksionis, kejam, dan tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Tugas pertama Aoi adalah memotong daging wagyu dengan ketebalan sempurna. Berkali-kali ia gagal, dan setiap kegagalannya berujung pada kemarahan Paul. Daging dibuang, harga dirinya diinjak-injak. Untuk pertama kalinya, Aoi mulai meragukan kemampuannya sendiri. Namun ia tidak menyerah. Malam demi malam, Aoi berlatih sendirian di dapur, tangannya melepuh, tubuhnya kelelahan. Ketika pagi tiba, ia berhasil menyajikan daging yang sempurna. Paul tidak memuji, tetapi diamnya menjadi pengakuan. Perlahan, Aoi mulai dipercaya. Ia ikut melayani jamuan makan kelas atas, orang-orang kaya yang memandang makanan bukan sebagai rasa, melainkan simbol status. Di sanalah Aoi mulai menyadari kenyataan pahit. Para tamu tidak peduli dengan siapa yang memasak, mereka hanya peduli pada nama besar Chef Paul. Suatu insiden besar mengubah segalanya. Seorang staf senior melanggar aturan dan dihukum secara kejam oleh Paul. Ketegangan memuncak hingga berujung pada penusukan. Paul selamat, tetapi reputasinya mulai retak. Di rumah sakit, untuk pertama kalinya, ia membuka masa lalunya kepada Aoi, tentang kemiskinan, tentang ibunya, tentang kaviar mahal yang rasanya mengecewakan. Dari situlah lahir kebenciannya terhadap idolanya. Ketika mengetahui bahwa pelanggan mereka berburu hewan dilindungi, ia menolak bekerja sama. Ia akhirnya keluar dan kembali ke warung mie. Namun hidup tidak memberinya pilihan. Ayahnya sakit parah, dan Aoi menerima tawaran investor untuk membuka restoran sendiri. Kesuksesan datang cepat, terlalu cepat. Aoi menjadi terkenal, tetapi tekanan membuatnya berubah. Ia mulai menyerupai Chef Paul, keras, mudah marah, dan kehilangan makna memasak. Puncaknya terjadi ketika Aoi dan Paul bertemu kembali dalam sebuah jamuan mewah. Pertarungan tanpa kata pun terjadi. Paul menang bukan karena rasa, tetapi karena kekuasaan. Namun akhirnya kebenaran terungkap, Paul jatuh, reputasinya hancur. Di tengah semua kekacauan itu, Aoi memilih pergi. Ia meninggalkan dunia glamor dan kembali ke akar kehidupannya. Warung sederhana, makanan jujur, dan orang-orang yang benar-benar menikmati rasa. Di sanalah ia menemukan kembali makna memasak. Bukan untuk status, bukan untuk kekuasaan,
tetapi untuk manusia.